beliaulah Mbah Panggung ini orang yang membuka daerah Tegal setelah air laut surut, adanya daratan, dan daratan ini mungkin daratan yang paling tinggi ya. Melihat sedalam apa sudah dites dan orang tersebut masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam, berenang sampai ke bawah, sampai napasnya tidak kuat, dia tidak menemukan dasar tanah. Ini adalah bukti di kota Tegal ini sudah ada bangunan yang permanen, ya batu bata aja disusun menjadi sebuah pagar. Nah ini dia, ini tidak pakai semen. Nah, ini. Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi, ketemu lagi di Jaga Asa Podcast. Sekarang berada di daerah Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Saya berada di kediaman penjaga makam Mbah Panggung. Beliau adalah juru kuncinya. Siapa yang mau ke makam, mau ziarah ke Mbah Panggung, beliau yang bisa menjelaskan, menceritakan keberadaan Mbah Panggung ini. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Beliau adalah Kiai Muhammad Hasbi yang biasa dipanggil Amin Asbi. Saya nanti akan menceritakan biografi, perjalanan dan dakwah syiar Islam di daerah selatan, khususnya Pantura, Brebes, Tegal, ya sekitarnya, juga soal makam Mbah Panggung. Selanjutnya kita akan melihat makam Mbah Panggung setelah mendapatkan izin dari Ami Asbi, juru kunci makam. Mari kita lihat. Kita akan menuju lokasi makam Mbah Panggung di samping masjid, di mana ini juga masjid salah satu dari peninggalan ya, keberadaan jamaah masyarakat Tegal sebelum berziarah mungkin bisa ke masjid terlebih dahulu. Ini suasana makam Mbah Panggung yang cukup luas ya, dan banyak sekali orang-orang dimakamkan di daerah sini.
Ini adalah sumur ya, sumur tempat orang mengambil air untuk wudhu ya. Dan sumur ini pernah ada yang coba untuk melihat sedalam apa, sudah dites dan orang tersebut masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam, berenang sampai ke bawah, sampai napasnya tidak kuat, dia tidak menemukan dasar tanah. Akhirnya dia naik kembali. Jadi sumur ini dasarnya itu tidak ketahuan sedalam apa. Jadi di sumur ini dasarnya apakah ke laut atau kemana. Jadi orang itu yang pernah masuk ke dalam sumur ini menceritakan kalau dia itu tidak menemukan dasarnya, tanah dasar. Kan biasanya sumur-sumur itu ada dasarnya. Nah, sumur ini pada saat musim kering juga tetap masih ada airnya ya. Airnya ini tidak habis, artinya tidak kering, padahal ini dataran ini adalah dataran tinggi yang dulunya ini masih laut ya, karena daerah sini ini dulunya sekitarnya itu laut. Jadi ketika lautnya surut menjadi daratan dan kemudian adanya masyarakat bermukim. Inilah yang dikatakan sumur keramat juga, sumur keramatnya Mbah Panggung. Kita akan ke makamnya Mbah Panggung. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Inilah makam peristirahatan terakhirnya Mbak Panggung yang ada di Kota Tegal. Nah, situasi makam ini ada nilai-nilai sejarah ya, dipagari oleh batu bata ya. Ini adalah batu bata yang disusun tapi tidak pakai semen ya. Menurut sumber dulu itu belum ada semen. Jadi tapi batu batanya udah ada, makanya ciri ini adalah bukti di Kota Tegal ini sudah ada bangunan yang permanen. Ya, batu bata aja disusun menjadi sebuah pagar. Nah, ini dia. Ini tidak pakai semen. Nah, penyusunan batu bata, dan dulu tidak rapi. Jadi ini ada yang susunannya bahasanya itu asal numpuk gitu loh. Yang penting tersusun menjadi sebuah pagar. Kalau diperhatikan itu lihat bentuknya itu yang tidak rapi, misalnya seperti yang zaman sekarang orang kalau nyusun bata itu kan rapi. Natnya ya, ada natnya. Karena ini tidak pakai semen jadi nggak ada natnya. Jadi dia asal ditaruh saja, asal ditumpuk saja. Jadi
Ini menandakan bahwa saat itu istilahnya yang membuat pagar ini ya ada bata, yang penting rapi. Ini adalah batas wilayah makamnya Mbah Panggung. Kita akan melihat suasana dan kondisi situasinya makam Mbah Panggung. Ini dia kondisi Mbah Panggung. Makamnya ini dipagari kayu ya, karena kayu ini di Tegal ini banyak ya, terdapat kayu, makanya ditutup membedakan dengan makam-makam yang lainnya yang ada di sekitar makam Mbah Panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini adalah makam dari Mbah Panggung yang ada di Kota Tegal. Beliau lahir di abad ke-14 ya, 1400 sekian, menyebarkan agama Islam di sekitar Brebes, di sekitar Pekalongan. Beliau inilah yang membuka wilayah, karena dulu Kota Tegal itu masih belum ada penghuninya. Beliaulah Mbah Panggung ini orang yang membuka daerah Tegal setelah air laut surut, adanya daratan, dan daratan ini mungkin daratan yang paling tinggi ya. Makanya dibilang Mbah Panggung karena posisinya itu tinggi, panggung itu tinggi, dan dimakamkan di tanah yang tinggi. Makanya orang bilang dulu menyebutnya ini adalah makamnya Mbah Panggung. Jadi Mbah Panggung dikuburkan di tanah ini, dan banyak orang yang berziarah kemari karena Mbah Panggung ini banyak karomah beliau waktu hidup, dan banyak orang berziarah ini juga ketika hidupnya, dan sudah meninggal mau menziarahi. Ada manfaatnya, ada keberkahannya setelah orang berziarah. Kemandang yang berziarah itu banyak ya, dari daerah-daerah Brebes, daerah-daerah Pekalongan, daerah Tegal sendiri yang berziarah kemari. Dan yang mau berziarah mendaftarkan dulu ke juru kunci agar tertib, karena tempatnya kecil ya. Tapi juru kuncinya ini bersedia kapan saja bagi masyarakat yang mau menziarahi makam Mbah Panggung. Mohon izin, saya mohon maaf ya, bisa menceritakan ini dikarenakan dikasih izin ya sama juru kunci dan Mbah Panggung. Mohon maaf juga saya mempublikasikan, mendokumentasikan makam
mohon maaf sebelumnya, mohon maaf saya ikhlas, tidak ada maksud tertentu dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah peninggalan dari murid beliau, juru kunci Kiai Mukhlas. Ini apa namanya, bangunannya, ya, peninggalan yang masih ada. Dan ini dijadikan juga sebagai masjid, ya. Ini modelnya seperti ini, masjid yang bersebelahan sama makam. Dan ini adalah tempat kawasan makam, dan ini adalah masjidnya Mbah Panggung.